merupakan kebutuhan pokok manusia. Di alam ini, terdapat berbagai macam sumber air yang dapat dipergunakan antara lain seperti air hujan, air permukaan, danau, sungai, mata air, dan air tanah bawah permukaan. Siklus musim hujan dan kemarau yang semakin tidak dapat diprediksi menimbulkan ancaman kekeringan bagi beberapa wilayah di Provinsi Gorontalo. Sehingga, upaya penanganan kekeringan perlu dilakukan secara sistematis, terpadu, dan terkoordinasi. Tujuan inilah yang mendorong Balai Wilayah Sungai Sulawesi II melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pada hasil pekerjaan di tahun 2019 untuk memastikan kondisi bangunan sumber daya air melalui kegiatan SNVT PJPA. BWS Sulawesi II yang dipimpin langsung oleh Kepala Balai melakukan monitoring dan evaluasi di beberapa daerah di Kabupaten Bualemo dan Kabupaten Pohuwato. Titik pertama pekerjaan yang dikunjungi adalah kondisi bendung atau intake, jaringan transmisi air baku Popayato di Kabupaten Pohuwato, serta bangunan sumur eksplorasi untuk produksi air baku. Untuk layanan sampai ke Kecamatan Popayato Bayo Timur, kita manfaatkan dari Sungai Popayato ini sebenarnya kapasitasnya masih besar sekali. Masih kapasitas tadi untuk yang debitnya minimal itu bisa 200 liter. Ini kita manfaatkan sekitar 50 liter, kita ambil tapi sementara kita gunakan sekitar 25 liter dulu. Nah, itu ada di Marisa 5 liter, kemudian IPA 10, kemudian IPA 20 masing-masing 10 liter. Dan tahun ini baru mencapai 15 liter. Insya Allah kita tahun 2020 ini kita lanjutkan untuk pemenuhan 10 liter kembali. Baik itu perlu dukungan dari masyarakat, kemudian pemerintah daerah, dalam hal ini PDAM, kita bersama-sama memelihara ini. Untuk pembangunan ini kita ada sekitar 7 bulan dan insya Allah untuk tahun 2020 ini kita akan melanjutkan dari IPA 10 ke IPA 20. Dan ini untuk melayani 2 kecamatan, yaitu ada di Kecamatan Popayato dan Popayato Timur. Secara teknis, jaringan transmisi ini dibangun untuk memenuhi ketersediaan air bersih di wilayah Popayato, di mana dulunya masyarakat wilayah Popayato hanya mendapat suplai air 1 minggu sekali dari sumber aliran sungai yang disedot menggunakan pompa air seadanya. Kini, dengan hadirnya program global air baku, masyarakat Popayato dan sekitarnya tidak perlu khawatir lagi dengan ketersediaan air bersih, sehingga PDAM setempat pun dapat menghemat lebih banyak biaya operasional listrik. BWS Sulawesi II juga ikut meninjau bagaimana kondisi instalasi pengelolaan air Popayato setelah mendapat suplai air dari intake yang telah dibangun. Direktur Utama PDAM yang sempat kami temui juga mengatakan, ucapan terima kasih kepada BWS Sulawesi II karena secara menyeluruh persoalan air di Popayato sudah teratasi. Mengucapkan terima kasih yang tak terhingga pada Kepala Balai Wilayah Sungai beserta anggotanya, karena dengan demikian secara menyeluruh persoalan air di Popayato sudah teratasi. Selanjutnya, BWS Sulawesi II melanjutkan monitoring ke pekerjaan multi-year saluran irigasi Randangan Kanan dan beberapa sumur eksplorasi produksi air baku yang berada di Desa Patuhu dan Balayo di Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, serta Desa Atitalau yang berada di Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Bualemo yang telah selesai dibangun pada tahun 2019 kemarin. Ya, alhamdulillah kami sangat berterima kasih ke Balai, ke pemerintah pusat terkait dengan program ini. Karena jujur program ini sangat membantu masyarakat yang di Desa Patuhu. Dengan adanya ini mereka sangat terbantu dan kebutuhan air bersih ini bisa terpenuhi di kalangan masyarakat. Dengan hadirnya program ini bisa menjawab walaupun baru sebagian
karena masih ada 2 dusun sebelah yang belum mendapatkan akses. Jadi baru 1 dusun ini yang alhamdulillah sudah bisa menikmati air ini. Kalau kondisi pada saat sebelum adanya bangunan ini seperti apa Pak masyarakat? Ya memang kita agak kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Sumber airnya dari mana? Sumber airnya hanya dari sumur biasa, tapi itu pun tidak bisa dikonsumsi oleh semua warga. Saya selaku masyarakat Desa Pitaloka, artinya tanggapan saya terhadap program ini sangat membantu. Karena dengan adanya program ini kami merasa terbantu dengan adanya air ini. Karena sebelumnya kami memang menggunakan air, tapi artinya tidak sempat ataupun tidak memenuhi kebutuhan berupa mandi, kemudian cuci pakaian. Itu sangat minim buat kami karena salah satunya air yang kami gunakan itu hanya dari sumber mata air berupa sumber gali. Sehingga dengan air ini kami masih sangat bersyukur karena bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan kami khususnya untuk Desa Pitaloka, terutama Dusun Liangan. Mari bersama-sama kita terus menjaga dan melestarikan bangunan-bangunan sumber air agar tidak ada lagi wilayah di Provinsi Gorontalo yang dilanda krisis air bersih di saat musim kemarau tiba.